Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kali ini kita akan kembali menteri video dari Pil Pahit yang berjudul Ustadz Kenama dan Aristo botolnya kelewatan. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Bill. Masih lanjut menanggapi kebotolan bangkai Aristo dan Valen kemarin. Seperti biasa, karena mereka buta huruf, yang mana mereka tidak bisa membaca judul dan mengerti video Pak Bambang Norsena. Justru ya, ini bukan masalah buta huruf atau nggak ngerti beda judul dengan isi ya. Mereka nggak ngerti tentang Islam ya. Bukan nggak ngerti sama sekali ya, tapi ada bagian Islam mereka tidak mengerti bahwa ya Islam itu sudah ada sejak awal mula manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam. Ya, makanya kalau Anda berpikir yang cerdas, Anda harusnya coba Anda bayangkan ya, Anda berpikir sedikit. Ya. Nabi Adam agamanya apa? Umat Islam pasti akan jawab Nabi Adam agamanya Islam. Kalau Nabi Adam agama Islam, maka bisa Anda mengatakan bahwa Islam itu baru ada sejak zaman Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Adamnya beragama Islam. Emangnya Nabi Adam itu nongol di zaman Nabi Muhammad? Kan tidak. Jadi makanya Anda harus mengerti Islam itu apa. Ini nggak ada hubungan sama judul atau isi, nggak ada. Secara garis besar itu sudah salah guys. Konteksnya tuh besar sudah salah, konsepnya itu. Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Nabi Adam nabi pembuka dalam agama Islam. Ya. Islam sudah ada sejak Nabi Adam dan ditutup, disempurnakan, bukan ditutup ya, artinya disempurnakan ajarannya itu dan tinggal diterapkan saja. Ya. Sampai akhir zaman. Itu loh guys. Mereka hasilkan tentunya amburadul. Ibarat Pak Bambang bicara A, tapi yang mereka dengar adalah B. Lalu B itulah yang mereka bantai. Lalu setelah itu, mereka merasa menang, karena berhasil menyanggah video Pak Bambang. Berikut hasil dari buta huruf kemarin. Bahwa sebetulnya, bahkan sejak zaman Salomo, orang Arab itu sudah bantu Raja Salomo dengan emas, dengan kayu-kayu terbaik untuk membangun bait suci. Bait suci Yerusalem itu yang terbaik di muka bumi ini dan yang paling diterima oleh Tuhan Bani Israel itu kayunya sama modalnya dari orang Arab. Satu lagi ya, ini ya, konsepnya gini guys ya, saya terangkan ya. Islam itu adalah agama yang disampaikan oleh para nabi atau utusan Allah, Tuhan itu. Ya. Kalau dalam ngomong tentang bait suci Yerusalem, itu adalah kita ngomong tentang nabi namanya Sulaiman tadi kan, Salomo tadi ya. Sulaiman itu agamanya Islam, umatnya tentu umat Islam gitu loh. Nah, jadi tanpa dibantu pun orang Arab ya, itu sudah Islam gitu. Jadi memang kita belum tahu, kita ya tahunya penyimpangan itu ketika mulai muncul narasi seperti agama Yahudi atau agama Kristen, itu baru mulai penyimpangan. Tapi kalau sebelumnya hanya disebut umat Yahudi atau umat Nasrani, itu belum penyimpangan. Karena umat Yahudi dan umat Nasrani itu adalah sebutan yang diketahui oleh para nabi. Jadi ketika label umat Yahudi itu disebut, itu di zaman Musa. Musa tahu itu. Ya, itu label yang diberikan manusia dan tidak ada tentangan para nabi. Juga umat Nasrani gitu kan. Zaman Yesus hidup itu disebut umat Nasrani. Karena Yesuslah nabi yang berasal dari Nazaret. Nah, fatalnya ketika nabi itu pergi, muncul nama agama ini yang diberi nama umat. Ya, sebenarnya pandai-pandai dari umat Yahudi, umat Nasrani, mereka namakan diri mereka begitu, sama kayak kita. Kita mengatakan mungkin umat Nabi Muhammad atau umat Jawa atau umat Batak, tergantung suku lah gitu kan. Kalau Yahudi kan tergantung suku. Umat misalnya kalau suku Yahudi, umat Yahudi berarti kita suku bangsa umat Jawa misalnya. Nah, kalau umat Nasrani adalah nama kota Nazaret. Berarti kita sebutlah sebagai umat Jakarta misalnya gitu. Nah, tapi fatalnya ketika nama umat Jakarta atau umat Jawa itu diganti jadi nama agama Jawa, agama Jakarta itu situ masalah guys. Yang itu tidak diketahui oleh para nabi. Apalagi timbul kemudian setelah agama Nasrani timbul pula lagi agama Kristen. Nah, itu masalah di situ. Tidak diketahui oleh para nabi. Ya, minimal ketika mereka mencetuskan melabeli itu sebagai julukan mereka sebagai umat Nasrani kek, Kristen kek atau apa, itu Yesus harus tahu harusnya, atau para nabi harus tahu. Nah, apalagi agama.
Jadi Islam itu meyakini bahwa Nabi itu semuanya beragama Islam. Jadi bait suci itu dibangun oleh Nabi Sulaiman yang beragama Islam gitu guys. Langsung Nabi dalam agama Islam itu yang mereka sebut sebagai Salomo, kita sebut sebagai Sulaiman. Itu Islam. Anda tanyakan deh ke umat Islam manapun, apa agama Nabi Sulaiman? Mereka jawab Islam. Ya kan? Karena Islam adalah artinya orang yang tunduk berserah pada Tuhannya. Ya, itulah Islam guys. Pak Bambang bilang orang Arab nggak kenal Yerusalem. Yang membangun bait suci Yerusalem itu modalnya dari orang Arab. Dikasih ke Salomo. Perwakilannya Ratu Sheba, Sheba Ratu Sheba. Jadi Ustaz Kenama mau counter bahwa mereka tuh mengira juga bahwa Islam itu di Arab aja. Itu masalah juga guys. Islam itu hanya di Arab. Enggak, Islam itu seluruh dunia. Ingat, di dalam Quran itu dikatakan bahwa, atau di hadis dikatakan bahwa tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak diutus Nabi kepada suatu kaum. Jadi semua kaum itu mendapatkan utusan Nabi. Tidak ada satupun kaum yang tidak mendapat utusan atau Nabi. Sehingga Nabi itu bukan hanya dari bangsa Arab, bukan hanya untuk orang Yahudi, tidak, untuk seluruh bangsa. Ya, makanya Nabi itu dalam Islam itu diyakini sejumlah ratusan ribu guys, karena jauhnya jarak yang ada dan luasnya cakupan wilayah. Karena dulu tuh tidak ada internet. Dulu kalau sekarang kita bisa tinggal WA mana-mana sampai. Dulu nggak ada. Ada kalau mau ngasih pesan ke Amerika harus pergi ke sana, ke Eropa pergi sana. Jangan lagi Eropa, dekat sini aja lah. Nggak bisa, ada WA. Saya harus ke rumah dia gitu. Dulu gitu. Nah, Anda bayangkan ya, jadi itulah adil Tuhan. Jadi setiap kaum itu diutus Nabi kepada mereka. Sehingga Islam itu bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan, untuk semua bangsa. Gitu guys. Karena Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, bukan hanya untuk satu bangsa saja, atau untuk bangsa Yahudi saja kah, untuk bangsa Arab ya tidak. Cuman mereka adalah bangsa yang dispesialkan. Karena Nabi diambil di bangsa mereka gitu loh. Mereka itu lah semacam, bukan diambil di bangsa mereka, Nabi itu. Maksud tuh yang di-mention di Quran itu hanya mereka. Yang kan kita tahu nama yang ada yang disebutkan itu hanya 25 Nabi dan Rasul. Sisanya nggak disebutkan. Artinya kalau disebutkan berarti istimewa. Berarti 25 Nabi adalah yang istimewa dari yang semua Nabi itu. Jadi jangan mentang-mentang apalagi dikerucutkan Anda bilang bahwa ya itu tadi Islam itu hanya Muhammad. Enggak. Islam itu Sulaiman Islam, Yesus Islam, atau Nabi Isa Islam, Musa Islam, semua Islam guys, sampai Nabi Adam gitu kan. Hanya Ratu Sheba, Sheba Ratu Sheba dari Yaman. Waktu itu kerajaan terkaya. Ini aja udah salah. Jadi mereka ini nggak paham bahwa Tuhan tuh harusnya adil, ya. Nggak mungkin Tuhan hanya mengutus Nabi untuk bangsa Yahudi, lalu untuk bangsa Arab kan nggak mungkin. Nah, makanya Nabi itu diutus untuk seluruh bangsa. Nabi itu, ya. Cuman Nabi bukan satu, ada banyak. Karena sekali tadi, gimana Nabi Muhammad mau ke bangsa lain, ya kan? Ke Amerika misalnya dia, kemampuan beliau sebagai manusia juga terbatas gitu. Yesus pernah nggak keluar Israel? Nggak pernah. Makanya tugasnya hanya untuk Israel. Untuk paling ada yang lain lagi gitu. Ya, karena tapi pondasi yang dibuat para nabi itu sangat kuat. Dari Adam ke Yesus sudah cukup kuat, sangat kuat. Makanya Muhammad itu tinggal menyempurnakan saja. Sehingga orang berkiblat pada satu nabi. Jadi makanya dulu ya Anda tahu nggak pada zaman misalnya Nabi Musa atau Yesus itu umat kalau Yesus kita ngerti bahwa dia satu jalan menuju Tuhan. Dia pernah berkata itu kan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada Bapa kecuali aku. Berarti kita tahu berarti Yesus ini adalah seperti Nabi tunggal, seperti Nabi Muhammad tunggal. Kalau itu kita percaya dengan statementnya di Alkitab itu kan. Nah, artinya Yesus adalah Nabi yang tunggal. Nabi yang diutus solo, berarti pondasi zaman Yesus sudah cukup kuat juga. Apalagi zaman Nabi Muhammad, karena sudah ada Yesus yang meletakkan pondasi sebelumnya gitu kan. Nah, mungkin di zaman Musa lah masih cukup banyak nabi-nabi. Jadi semakin ke belakang, semakin dekat zaman Nabi Muhammad tuh nabi diutus sedikit. Karena contoh gini ya, untuk logikanya gini. Anda misalnya kita mau bikin suatu komunitas, ya. Contoh, saya ingin menggalakkan komunitas hobi misalnya. Misalnya kita ada hobi baru misalnya, hobi yang apa ya, baru lagi belum pernah ada gitu kan. Contohlah hobi kayak merawat sendok, sendok gitu kan. Orang kan nggak tahu, ada hobi ini gitu kan. Nah, awal-awal kan kita harus ngutus orang banyak-banyak kan. Ada kan bukan sekarang, zaman dulu.
Zaman ketika belum ada internet, belum ada mobil, belum ada kapal, pesawat, nggak ada. Nah, untuk menggalakkan itu, kita ngutus orang nggak? Perlu ngutus orang. Kita setiap daerah tuh harus kita utus orang ke sana, harus dijangkau gitu. Ya. Sama dengan kan kayak sekarang ini, kalau misalnya partai-partai itu mau kampanye, ya, itu mereka tuh harus ngutus calegnya sampai ke pedalaman. Tidak ada satupun kampung diutus caleg padanya, ya. Tapi ini kan zaman internet ada. Anggaplah ini zaman tidak ada internet. Jadi intinya adalah ke kampung itu masih terisolir. Anda tidak dapat berita di luar karena tidak ada internet, tidak ada berita, TV semua. Yang ada dapat tuh hanya kalau ada orang datang ke sana adalah dapat info dari orang itu saja. Sehingga orang itu perlu awal-awal tuh buka jalan, ya, untuk menyampaikan. Nanti dari mulut ke mulut dia nanti nyampaikan ke keturunannya. Tapi makin lama investasi itu kan namanya investasi. Awal tuh berarti butuh yang besar, butuh banyak orang untuk melakukan itu. Tapi makin lama, makin ke belakang, ratusan tahun, ribuan tahun itu tentu makin sedikit. Karena orang sudah banyak tahu, oh, udah viral kan? Hobi misalnya kayak partai tertentu udah viral gitu. Nggak perlu lagi usahanya seperti dulu, yang harus ke kampung pedalaman, nggak perlu. Dia cukup cukup cari titik aja berapa yang kira-kira nanti orang tuh dia tahu juga gitu. Orang tuh menyebarkan ke lain. Jadi ketika yang menyebarkan orang lain gitu guys. Dan orang yang jadi nggak perlu lagi dari dia karena apa? Orang lain tuh nggak perlu disampaikan, udah tahu juga orang di pedalaman itu karena sudah pernah disampaikan sebelumnya gitu. Jadi makanya makin di belakang tuh nabi-nabi itu makin sedikit. Apalagi kalau kita meyakini, kalau saya meyakini kalau dari segmen Yesus bahwa dia satu-satunya jalan, artinya dia satu-satunya nabi yang hidup pada zamannya. Muhammad juga begitu, satu-satunya nabi yang hidup pada zamannya. Sebelumnya kita nggak tahu, ya. Yang jelas logiknya tentu semakin lama nabi itu diutus makin sedikit. Mungkin zaman periode Adam masih sedikit juga, karena Adam manusia pertama. Sama siapa Adam berdakwah coba tentang Islam? Dia sendiri berdua sama Hawa. Setelah anaknya lahir, dia dakwah sama anaknya. Nah, mungkin di pertengahan mungkin banyak nabi guys. Ketika manusia makin banyak, ya mungkinlah zaman-zaman nabi-nabi seperti mungkin Nabi Sulaiman bisa jadi gitu kan. Manusia udah banyak sekali, udah berpencar kemana-mana, itulah baru mulai diutus banyak nabi. Nah, itu jadi di awal manusia pertama diciptakan, nabi itu cuma satu, Nabi Adam, nggak ada nabi lain. Jadi di awal perjalanan Islam itu nabi itu sedikit gitu, satu orang saja. Juga dengan di akhir perjalanan Islam untuk pengenapan itu hanya satu nabi, yaitu Nabi Yesus dan setelahnya Nabi Muhammad guys. Setengah-tengah itulah yang banyak nabi diutus. Yang berjumlah kurang lebih totalnya dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu adalah ratusan ribu nabi dan rasul. Itu masuk akal di situ kan. Barusan Bangkai katakan bahwa modal pembangunan Bait Suci Yerusalem berasal dari Ratu Seba, yang telah menyumbang kayu, emas dan lain-lain, untuk pembangunan Bait Suci yang diperintahkan Tuhan kepada Salomo. Padahal sebelum Ratu Seba datang ke Yerusalem menemui Raja Salomo, Salomo sudah menyelesaikan pembangunan Bait Suci. Jadi yang kita yakini, itu tuannya Salomo itu ya tuannya Islam. Salomo beragama Islam, Sulaiman gitu kan, Nabi Sulaiman beragama Islam, tuannya untuk Allah gitu. Cuma mereka sebut dengan sebutan lain, mungkin Yahweh gitu kan. Tapi kita yakini itulah Allah gitu. Ya Allah itu sudah ada sejak nabi-nabi awal itu, bahkan sejak Nabi Adam gitu guys. Gitu loh. Jadi Anda mau katakan itu tuannya Salomo, mau tuhannya itu Nuh, itu Allah guys. Itulah Allah. Dan nabi-nabi itu ada sebut itu adalah nabi dalam agama Islam gitu kan. Bait Suci. Kita lihat bersama, kedatangan Ratu Seba ditulis di 1 Raja-Raja 10. Sementara pentabisan Bait Suci terjadi di 1 Raja-Raja 8. Tidak hanya itu, dalam Alkitab juga tercatat yang menyediakan bahan bangunan untuk pembangunan Bait Suci itu adalah Raja Daud. Seperti yang Raja Daud juga Islam loh. Nabi Daud, Islam juga. Jadi Islam mulu nih guys. Salomo Islam, Daud Islam. Mau bilang apa lagi? Jadi konsepnya itu sudah salah. Makanya orang ini harusnya belajar Islam dulu. Ya, siapa-siapa nabi dalam agama Islam, berapa jumlah nabi rasulnya. Itu mereka pelajari guys. Mereka ngomong tuh harus tahu mereka bahwa contoh Salomo, Daud itu agamanya Islam. Tulis dalam 1 Tawari 22 ayat 5 sampai 6. Karena pikir Daud, Salomo, anakku, masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamahan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo, anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, Allah Israel.
Jadi, dari sini kita lihat, bangkai Tuhan Allah Israel itu adalah Allah alam semesta. Ya. Jadi Tuhan itu adalah bukan milik satu kaum. Dia milik alam semesta. Makanya kita sebut ketika ada label Tuhannya Israel adalah Allah atau Allah gitu kan, itu juga Tuhannya bangsa Arab, Tuhannya alam semesta gitu. Sama kayak kita bilang Presiden Jakarta, ya itu sebenarnya Presiden Indonesia gitu. Ya juga presidennya Bandung, presidennya Yogyakarta gitu guys. Jadi harus ngerti jabatan Tuhan itu adalah alam semesta larinya. Itu sudah pahami. Jadi ketika jabatan tertinggi itu dikotak-kotakan, itu bukan berarti dia tuh untuk satu wilayah itu saja. Contoh kayak presiden tadi itu, Presiden Jakarta bukan berarti dia untuk Jakarta. Gitu loh guys. Dia tuh presiden Indonesia gitu loh. Sama kayak Tuhan, Tuhan itu alam semesta. Bukan hanya Israel saja. Jadi betul dia Tuhannya Israel, Tuhannya Arab, Tuhannya yang lain-lain, tapi dia sejatinya adalah Tuhan alam semesta. Karena dia adalah Tuhan bagi semuanya guys. Jadi, dari sini kita lihat, bangkai sedang menggiring opini bahwa tanpa Ratu Seba, Salomo tidak bisa bangun bait suci. Tadi dalam videonya, dia katakan Ratu Seba itu orang Arab Yaman. Dan dia mengidentikan orang Arab itu sebagai Islam. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, Ratu Seba atau dalam Islam disebut Ratu Bilqis, adalah penyembah berhala, bukan penyembah Tuhannya Israel. Tertulis juga dalam Alkitab. Satu raja... Kan Koinama mau konter katanya orang Arab nggak ada andil. Yang konter orang Arabnya, bukan masalah agamanya apa. Paham ya? Karena gini, Anda kan klaim bahwa orang Arab nggak ikut bantu. Itu bantu orang Arab gitu. Ini bukan masalah pada agamanya. Sukunya, Anda main suku kan? Itu terangkan dengan suku, selesai. Meskipun sebenarnya ya karena Anda kasih apa tuh nggak nyambung. Sehingga orang akan jawabannya nggak nyambung. Tapi memang nyambung kalau untuk konter Anda. Misal gini. Misalnya kita ngomong tentang kota intermi lah misalnya gitu, mie bungkus gitu kan. Nah, segmen Anda tentang ayam goreng. Nah, orang konternya ayam goreng, memang nggak nyambung, dua-duanya nggak nyambung tentang sama kota mie ini, tapi dia nyambung sama Anda. Nah, itu Anda yang nggak nyambung karena Anda tuh pokok di Anda. Nah, itu loh. Di Pilpahit nggak nyambung. Kayak nama nyambung kayak ke Pilpahit, bukan nyambung pada kota intermi gitu loh guys. Nah, itu loh pikirnya. Yang penting kayak nama nyambung itu daripada Pilpahit nggak nyambung kan? Pilparah mana? 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Terpujilah Tuhan, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ratu Seba tidak bilang, Tuhan Allah kita, tapi Tuhan Allahmu. Bahkan dalam literatur Islam, Ratu Bilqis yang katanya sama dengan Ratu Seba ini akhirnya menjadi... Nah, sama. Yesus juga ngomong Tuhan Allah kita. Jadi gini, dia statement bahwa Ratu Seba Tuhannya bukan Allah. Bukan Allah. Karena Yesus Seba mengatakan bahwa Tuhan Allahmu. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Ingat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Artinya Yesus Tuhannya Allah. Selesai. Punya Tuhan namanya Allah. Clear. Jadi kita balik ke Pilpahit ini. Pilpahit ini ada ya Yesus ngomong bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus pakai kata Tuhan Allah kita. Kalau dia sebut Ratu Seba mengatakan bahwa Tuhan Allahmu, berarti dia bukan punya Tuhan namanya Allah. Berarti Yesus punya Tuhan namanya Allah, karena dia disebut Tuhan Allah kita, bukan Tuhan Allahmu. Artinya Yesus tuh Tuhannya Allah guys, selesai perkara gitu kan. Tapi dia nggak jujur, tapi dia tanyakan saja gitu kan, dia pasti ngeles nanti. Padahal kalau kita pakai logikanya, memang itu betul logikanya, betul. Kalau bilang Tuhan Allahmu itu bisa mungkin itu bahwa dia Tuhannya nggak itu. Ya, tapi kalau dia ngomong Tuhan Allah kita itu udah pasti, termasuk Tuhannya dia. Karena kita itu adalah memastikan diri. Jadi gini, kalau saya ngomongmu dan aku, kamu dan aku, itu memang suatu hal yang berbeda. Kalau saya sebut kamu, berarti bukan saya. Ya, perlu saya sambung lagi. Kalau mau saya masukkan saya harus sebut lagi kamu dan aku. Tapi kalau kita sebut kamu atau mu, itu pasti orang lain. Tapi kalau saya sebut kita, itu pasti saya dan dia, gitu. Kita. Yesus katakan ingatlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, artinya Yesus punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Yes. Berarti Yesus bukan Tuhan. Akhirnya menjadi Islam dan jadi istri Salomo.
Sementara dalam Alkitab tidak dikatakan Salomo menikahi Ratu Seba. Alkitab cuma katakan bahwa setelah ketemu Salomo dia pulang ke negerinya. 1 Raja-Raja 10 ayat 13. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Begini, kita lihat suatu hubungan yang mesra, yang dekat antara Raja Salomo dengan Ratu Bathsheba. Kok tidak disebutkan di kitab sebelumnya, yaitu Taurat misalnya ini kan, atau mereka sebutlah kitab yang sudah Taurat yang untuk diubah itu. Tapi kita yakini bahwa apa yang disampaikan itu benar. Kenapa? Meskipun tidak sebut, ya, bukan berarti nggak ada gitu loh. Ya, disebutnya kapan di Quran? Karena lihatlah, logika saja, betapa dekatnya hubungan antara Raja Salomo dengan Ratu Bathsheba. Coba, apa nggak mungkin mereka menikah? Dekat itu loh, ya. Ngapain Bathsheba bantu Salomo? Kalau tidak ada maksud tujuan tertentu, masuk akal kan menikah? Masuk akal. Peluang itu besar. Cuman kalau nggak sebut, jangan ada bilang nggak ada. Kecuali kalau dikatakan Ratu Bathsheba dan Salomo tidak pernah menikah, itu pasti. Tapi kalau disebut bahwa mereka ada menikah, lalu jangan dikatakan itu mereka pasti tidak menikah, karena disebut. Nggak begitu logika, guys. Selalu kalau tidak sebut sesuatu, untuk itu ada. Kita tidak analisa bagaimana dekatnya hubungan mereka. Itu poinnya. Suatu pasti itu adalah, jadi itu masih bisa diperdebatkan. Yang nggak bisa diperdebatkan adalah kalau misalnya kata-kata bahwa Raja Salomo dan Ratu Bathsheba tidak menikah, itu baru. Ya, tapi faktanya tidak begitu. Ya, itu poinnya. Teman-teman lihat, akibat dari buta huruf, akhirnya jatuh pada kesimpulan yang salah. Di awal tadi saya bilang, yang modalin sampai jadi itu bait suci Yerusalem di zamannya Salomo, itu orang Arab, Pak Pendeta. Hei orang Kristen, bukan orang Kristen. Orang Kristen menghancurkan. Sekali lagi, Kristen yang di bawah nih. No. Iya, Kristen itu baru ada di Antioquia. Yang ada pertama kali itu umat Nasrani. Kristen dulu ada, guys. Kristen itu baru ada di Antioquia. Islam sudah ada sejak pertama. Buktinya apa? Nabi Adam dalam sejarah Islam disebut sebagai beragama Islam, Nabi Adam. Ya kan? Termasuk Nabi setelahnya, guys. Bilang tuh sama kelompok bom. No. Orang Kristen itu sampai sekarang dibenci. Kenapa? Mereka yang menghancurkan bait suci Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dihancurkan. Kalau orang Islam yang membangun, memberi modal kepada Raja Salomo, Nabi Sulaiman alaihissalam. Barusan kita dengar, Bangkai katakan kalau orang Kristen tidak tahu sejarah. Dia katakan orang Kristen yang menghancurkan bait suci yang dibangun Salomo pada tahun 70. Faktanya, pada tahun 70 orang Kristen justru menjadi target penganiayaan. Sampai pada tahun 312 ketika Kaisar Konstantin I menjadi Kristen, baru orang Kristen aman dari penganiayaan. Sebenarnya yang buta sejarah siapa di sini? Tidak. Kita cek sejarah, pengancaran bait suci tahun 70 Masehi itu adalah perang antara Romawi dan Israel dan Yahudi. Yang mana Romawi menghancurkan itu. Nah, kenapa kita mau ngomong begitu? Karena kan mereka ini suka menginterpretasikan bahwa Kristen itu ya Romawi, ya Romawi Kristen itu kan, karena konteksnya di Roma sana, ya Katolik itu Roma, Vatikan. Nah, kalau Islam itu kan di Arab mereka asosiasikan, jadi Islam itu Arab, Kristen itu di Italia, Romawi, Yahudi, ya di Israel gitu, di daerah Yahudi gitu. Jadi itu yang dipakai ke nama sebagai argumentasi gitu loh. Ya, memang waktu itu Kristen belum ada, gitu loh. Tapi kan Anda tuh yang pertama buat error, ya. Anda memakai logika kotak Indomie, saya katakan ya. Padahal yang terjadi adalah ayam panggang misalnya. Ya orang akan counter kotak Indomie Anda. Padahal yang harus di counter kan ayam panggang. Karena Anda pakai itu gitu loh. Jadi guys, itulah makanya kalau Anda tuh buat narasi itu yang sesuai gitu, ya. Anda harus paham bahwa Sulaiman tuh Salomo beragama Islam. Nabi dalam Islam gitu, ya. Itu poinnya di situ, guys. Tidak hanya itu, dia bilang sekali lagi, yang memberi modal pembangunan bait suci adalah orang Islam. Justru pernyataan Bangkai ini blunder, karena secara tidak langsung dia mengakui bahwa Salomo itu bukan Islam. Karena dia bilang orang Islam yang memberi modal kepada Salomo. Sepertinya Bangkai saat begini ya. Orang Islam itu, jadi orang Islam memberikan modal pada Salomo
yang juga beragama Islam. Kan sebut nama agama Islam beragama, Pak. Misalnya gini, yang kasih modal saya adalah orang Islam. Apakah saya bukan Islam? Itu logika sederhana loh, guys. Coba, yang ngasih modal tanpa ragu Apple Pay adalah orang Kristen. Apakah tanpa ragu yang Kristen? Kan nggak begitu. Jadi ketika kita sebut bahwa yang beri modal kepada Salomo adalah orang Islam, berarti kita tidak sama menyebut bahwa Salomo beragama Kristen, enggak, atau Yahudi, enggak, guys. Makanya saya katakan belajarlah pemahaman bahasa yang baik dan benar. Itu aja nggak paham gitu. Yang beri modal saya adalah orang Islam. Apakah saya bukan Islam? Ya, saya tanya lagi pada Pilpaya. Coba jawab. Komentar di kolom komentar bawah. Saya tunggu videonya bahkan. Saya tunggu komentarnya, saya tunggu videonya. Ini simpel sekali jawabannya Anda harusnya kan. Anda harusnya katakan tidak. Gitu kan? Nah. Apakah ketika saya katakan bahwa orang Kristen yang bantu Pilpaya, apakah dia bukan Kristen? Kan enggak, guys. Itu nggak ada hubungan sama agama seseorang yang dibantu gitu loh. Itu lagi kalimat yang menerangkan tentang siapa yang bantu orang itu gitu loh. Nggak ada hubungan dengan agama orang itu gitu kan. Artinya Bangke sadar kalau Salomo itu bukan Islam. Karena bagaimana mungkin Salomo Islam melakukan penebusan dosa dengan upacara korban di bait suci? Oh, jangan salah. Dulu itu kan sama kayak kurban. Sama. Jadi ritual itu memang ritual yang sama. Karena sekarang kan kurban juga. Ya, coba Anda lihat ada pemotongan daging sapi, daging kambing. Itu kan korban juga. Jadi Tuhan itu memang menghendaki hal seperti itu. Saya untuk syukur telah diciptakan semua makhluk itu untuk jadi manusia nikmati di dunia ini sebagai makanan dan sebagai hidangan yang nikmat lezat gitu kan. Itulah perintah Tuhan dan itu terjadi sejak zaman Nabi Adam tentunya gitu kan. Yang memang sih Nabi Adam kayaknya belum ya, karena waktu itu mungkin setelah berapa masa Nabi setelahnya mungkin. Bait suci Salomo itu seperti pada gambar ini. Sementara bait suci umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa. Kalau bangkai akui Salomo adalah Islam. Sebenarnya bangkai dan Muslim lainnya harus mendukung pembangunan bait suci ketiga, yang persis seperti yang dibangun Salomo, dan tempatnya tepat di Masjid Al-Aqsa. Nah, inilah nggak ngertinya Pilpahit. Ya, Salomo beragama Islam, umatnya Islam. Yahudi yang hendak membangun bait ketiga bukan Islam. Itu masalahnya. Jadi mereka tuh keluar dari konsep itu. Contoh, saya bilang ya, misalnya gini. Saya Muslim, ya. Saya bangun masjid, ya kan? Lalu ada orang yang mengubah agama saya. Misalnya agama lain, agama setan misalnya itu kan, menyembah setan. Lalu dia mau bangun, dia kira itu dia sedang dia memakai label agama saya, padahal dia tuh bukan agama saya. Dia tuh sudah mengubah agama saya, bukan lagi agama yang saya gitu, guys. Bukan lagi Islam, tapi sudah menjadi agama Yahudi. Lalu dia mau bangun bait suci yang konsepnya konsep agama dia, agama penyimpangan itu masalahnya. Salomo itu ada masa berlakunya bait suci itu. Kan Nabi Muhammad meminta itu dipindahkan ke Mekah. Ya sudah, Allah pindahkan ya sudah. Berarti masa berlaku bait suci itu sudah berakhir. Karena itu adalah adanya zaman Salomo. Jadi monumental lagi, guys. Nah, itu lagi pikirnya. Dan tempatnya tepat di Masjid Al-Aqsa sekarang. Karena tempatnya itu sudah dikuasai oleh kaum yang berbeda agama gitu. Salomo kan agama Islam, Salomo, ya kan? Kita yakini sebagai Islam, Salomo beragama Islam. Lalu yang sekarang berkuasa kan umat Yahudi, agama Yahudi. Ya sudah, berarti bukan Islam lagi. Ngapain kita dukung pembangunan bait suci ketiga? Uang itu bait suci ketiga bukan konsep Sulaiman yang beragama Islam, Salomo, tapi konsep agama Yahudi. Nah, itu logika pikir seperti itu, guys, simple. Dan tempatnya tepat di Masjid Al-Aqsa sekarang. Jadi bangkai pilih yang mana ini? Bait suci Salomo atau Masjid Al-Aqsa? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Lihat tuh. Ini ulangan lagi ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.